Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Suraqallahul adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Suraqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, para alimil ulama, para asatidah, para mujahid-mujahidah, para pelaku dakwah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita hormati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Mitra JIC 107.7 yang insyaallah kita sama-sama berharap senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat karunia inayah serta maghfirahnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga dengan izin Allah alhamdulillah wa syukur ala nimillah kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban 1441 Hijriah, yang artinya hanya menghitung hari kita akan masuk ke dalam satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirindukan oleh kita sebagai umat Islam, yaitu bulan Ramadan. Berharap mudah-mudahan bulan Ramadan nanti kita bisa melaksanakan ibadah semaksimal mungkin, khususnya ibadah sholat tarawih secara berjamaah bersama-sama di masjid sebagaimana kita biasa melaksanakannya. Mudah-mudahan apa yang terjadi pada umat pada hari ini, bangsa kita khususnya pada hari ini, satu wabah yang terjadi dengan wasilah keberkahan bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah hilangkan dari tempat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mitra JIC 107.7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir dalam kesempatan yang singkat ini ingin menyampaikan salah satu makalah yang disampaikan, athar dari para sahabat yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Kata beliau, khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Ada 5 perkara apabila kelima itu terdapat pada diri kita, dimiliki oleh kita, man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah, ay ijtama'na fihi sa'ida fid dunya wal akhirah, maka ketika 5 perkara itu dimiliki oleh kita, insya Allah kita akan termasuk orang yang selamat di dunia dan di akhirat.
Yang pertama, ayat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waktan ba'da waktin. Yang pertama, senantiasa secara terus-menerus berzikir dengan mengungkapkan, melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari waktu ke waktu. Maknanya bahwa yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, yang pertama ketika kita memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus diucapkan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka di dalam Al-Quran disebutkan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, di dalam makalah ini, untuk menjadikan kita menjadi manusia yang selamat di dunia dan di akhirat, tentunya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah dengan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam penjelasan lain, Rasulullah SAW pernah menyampaikan aktsiru dzikrallahi azza wa jalla ala kulli halin fa innahu laisa amalun ahabba ilallahi wala anja li abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli halin, dalam setiap waktu, setiap saat, setiap kesempatan. Fa innahu laisa amalun ahabba ilallahi wala anja li abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Karena tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan amalan yang mampu menyelamatkan seorang hamba, menjauhkan seorang hamba dari setiap kejelekan-kejelekan di dunia dan di akhirat, kecuali dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka umat Islam harus memperbanyak zikir hari ini. Memperbanyak zikir. Mengapa kita diharuskan memperbanyak zikir? Karena lisan yang memperbanyak zikir, insya Allah akan jauh dari menjelekkan orang lain. Insya Allah akan jauh dari menceritakan kesalahan-kesalahan orang lain. Karena lisannya hanya senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengungkapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang pertama adalah senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar kita menjadi manusia yang selamat di dunia dan di akhirat, menurut sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, kata beliau, wa idzabtuliya bibaliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apabila kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika kita diberikan musibah seperti hari ini, kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya satu virus yang disebut dengan virus corona atau COVID-19, yang konon katanya menurut para ulama ahli kesehatan belum ditemukan obatnya,
yang secara spesifik yang mampu untuk membunuh virus itu, maka diutamakan agar senantiasa selain kita berzikir kepada Allah tadi dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali semuanya adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Hadid, di situ Allah menyebutkan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada yang terjadi musibah di muka bumi ini, apapun yang terjadi, dengan teori apapun yang disampaikan, apakah siapa yang membuat, tetapi harus diyakini oleh kita bahwa ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan sudah Allah catat jauh sebelum dunia ini diciptakan. Allah sudah menentukan bahwa akan terjadi sebuah musibah. Maka bagi umat Islam itu sesungguhnya harus memperbanyak mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bukan sebaliknya, ketika datang musibah yang diberikan oleh Allah, bukannya memperbanyak zikrullah, mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauh dari Allah, menjauh dari Allah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan la tukthirul kalama bighairi dzikrillah fa inna kathratal kalami bighairi dzikrillahi qaswatul qalbi wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Hadits riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan la tukthirul kalama bighairi dzikrillah, janganlah kamu memperbanyak omongan, memperbanyak kalam, diskusi, simposium dan lain sebagainya tanpa di dalamnya ada zikrullah, zikir kepada Allah. Karena banyak omong tanpa zikir kepada Allah itu akan menyebabkan kerasnya hati kita. Dan dalam pandangan Allah, wa inna ab'adan nasi minallahi alqalbul qasi. Orang yang paling jauh dengan Allah itu salah satunya adalah orang yang hatinya keras. Maka supaya melunakkan hati kita, maka diharuskan kita memperbanyak zikir kepada Allah tadi. Kemudian ketika kita diberikan musibah, kembalikan kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebab semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya yang kedua, senantiasa kita lagi-lagi jangan memperbanyak omongan kecuali di dalamnya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ungkapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah salah satu bentuk iktiraf kita, pengakuan kita bahwa semuanya adalah dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Maka apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak terlepas dari yang disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, karena ini adalah takdir Allah, tidak akan terlepas dari takdir Allah, maka harus dikembalikan kepada Allah. Yang membuat virus itu Allah, maka yang menyembuhkan pun yakini bahwa itu adalah Allah. Bukan medis, medis itu hanya wasilah. Bukan ilmuwan, ilmuwan itu hanya wasilah. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kalau memang itu medis, medis juga kena. Kalau memang meyakini bahwa dokter bisa menyembuhkan, dalam konsep akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, hukumnya adalah haram. Karena yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembalikan semuanya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu pun bentuk iktiraf kita, pengakuan kita bahwa kita itu tidak punya daya. Jangankan melawan hukum Allah, jangankan melawan tentara Allah yang banyak, baru satu tentara Allah dikirim virus padahal itu tidak kelihatan, kita sudah tidak bisa berdaya. Bagaimana kalau Allah mengirim tentara-tentaranya yang lain yang di situ kelihatan dan itu besar menyerang kita? Sungguh kita tidak akan berdaya lebih karena kelihatan. Yang tidak kelihatan pun kita tidak berdaya. Begitu kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ungkapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu sudah selayaknya disampaikan oleh kita sebagai hamba yang senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang ketiga yang akan menyebabkan hidup kita selamat di dunia dan di akhirat, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau mengatakan wa idza utiya nikmatan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran li nikmati. Apabila kita diberikan nikmat oleh Allah, maka jangan lupa kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin syukran li nikmati, sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita melihat begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, jadi kalaupun hari ini Allah memberikan teguran kepada kita, kita harusnya sudah bersyukur kepada Allah karena masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Berapa hari kita diberikan ujian oleh Allah berbentuk virus, bandingkan dengan nikmat Allah sekian puluh tahun Allah memberikan kenikmatan kepada kita, tidak ada apa-apanya. Kalau berpikir ke sana, berapa banyak kerugian hari ini yang diderita oleh manusia bandingkan dengan nikmat yang sudah Allah berikan sebelumnya, sudah tidak bisa terhitung. Sampai Allah sampaikan di dalam ayat Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana yang akan kamu dustakan? Di dalam ayat lain disebutkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, jika kamu ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita daripada ujian cobaan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi manusia seperti itu, ketika Allah memberikan nikmat kepada kita seolah-olah kita tidak ada masalah. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat itu pun bagian dari ujian. Karena ujian itu bisa berbentuk kenikmatan, bisa berbentuk yang disebut dengan ujian, atau bisa berbentuk dengan cobaan. Cobaan juga adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah juga bagian dari ujian. Maka ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus diucapkan minimal kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin syukran li nikmati. Mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengurus seluruh alam jagat raya ini, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam salah satu haditsnya, ahabbul kalam ilallahi arba'un, ada 4 ucapan yang dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah subhanallah, ungkapan subhanallah. Yang kedua ungkapan walhamdulillah. Yang ketiga ungkapan wala ilaha illallah. Yang keempat ungkapan wallahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Hadits riwayat Imam Muslim, Imam Nasai dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, ada 4 ucapan yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mau mana memulainya silahkan, nggak jadi masalah. Kalau biasanya yang sering lazim didengar oleh kita dan dibaca oleh kita, ungkapannya sama dengan apa yang ada di dalam hadis.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat lain, qulu la ilaha illallah wallahu akbar wa qulu subhanallah walhamdulillah wa qulu tabarakallah fa innahunna khamsun la ya'diluhunna syai'un. Riwayat lain Rasulullah mengatakan, katakanlah la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Katakan subhanallah walhamdulillah, katakan tabarakallah. Karena kalimat-kalimat yang tadi la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, tabarakallah, tidak akan ada yang bisa mengimbangi kehebatannya apapun di dunia ini daripada ungkapan la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, tabarakallah. Maka yang ketiga, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, maka senantiasa kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, karena ungkapan alhamdulillah itu bagian dari kalimat yang dicintai. Karena kalimat-kalimat yang tadi la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, tabarakallah, tidak akan ada yang bisa mengimbangi kehebatannya apapun di dunia ini daripada ungkapan la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, tabarakallah. Maka yang ketiga, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, maka senantiasa kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, karena ungkapan alhamdulillah itu bagian dari kalimat yang dicintai oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Mitra JIC 107.7. Yang keempat, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat itu wa idza btada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Apabila seseorang ingin melakukan sesuatu, maka ucapkan atau katakan bismillahirrahmanirrahim. Bagi umat Islam itu, Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya sudah mengajarkan kepada kita, ketika kita mau pergi, maka diharuskan kita membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita ingin menyembelih, Bismillahi Allahu akbar. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillah itu menurut Imam Syafi'i adalah bagian dari ayat Al-Quran yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Maka ketika kita ingin melakukan sesuatu, harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, kullu amrin dibadin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, kullu amrin dibadin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa ajda. Setiap urusan yang dianggap baik menurut Islam, menurut agama kita, kemudian tidak diawali dengan ungkapan bismillahirrahmanirrahim, maka itu ibaratkan binatang yang putus salah satu anggota tubuhnya. Artinya apa? Ayat qalilul barakah, berkahnya tidak ada karena tidak diawali oleh bismillah. Maka ketika kita mau makan, bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Qadarullah biidnillah, jangankan cuman penyakit yang begitu, setan pun terpental sejauh mata memandang.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Maka itu harus senantiasa diperbanyak oleh kita, apalagi di saat-saat sekarang ini kondisi wabah sedang merajalela, kondisi keadaan masyarakat sedang tidak menentu, maka harus memperbanyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini yang harus banyak dilakukan. Dan yang terakhir, wa idza afrata minhu dzanban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Apabila seseorang itu melakukan dosa, ay aktaru dzanban shadiran minhu qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Kalau seseorang itu melakukan dosa, maka segera memperbanyak istighfar dengan ungkapan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu yang paling pendek. Atau yang panjang dikit, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau misalnya kita dengan membaca sayyidul istighfar, terserah. Yang penting kita memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada ungkapan hadis yang mengatakan la kabira ma'al istighfar wala sighara ma'al istimrar. Tidak ada dosa besar yang diikuti oleh istighfar, ampunan kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Dan tidak ada dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Maka kita harus meyakini bahwa kita itu adalah orang yang banyak dosa, banyak kesalahan. Maka sudah selayaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus memperbanyak istighfar. Ada salah satu riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum, inna da'akumud dunubu wa dawa'akumul istighfar. Kata Rasulullah SAW, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu penyakit dan di dalamnya ada obatnya. Sesungguhnya penyakit dosa itu obatnya adalah istighfar. Karena kita merasa memperbanyak banyak dosa, maka sudah selayaknya kita membaca istighfar. Dalam hadis lain Rasulullah dalam setiap hari tidak kurang membaca istighfar minimal 70 kali sampai 100 kali. Dan itu ciri orang yang taubat itu dengan cara beristighfar kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Ya, nah itu adalah ada ungkapan wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Ya, harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis lain Ibnu Abbas meriwayatkan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah, barang siapa yang membiasakan membaca istighfar, maka akan Allah jadikan setiap kesulitannya adalah ada jalan keluarnya. Setiap kesusahannya Allah akan bukakan. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka kita sebagai umat Islam selayaknya kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal dengan astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, mitra JISA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As dalam sebuah maqalahnya. Mudah-mudahan kita semua Allah jaga dari berbagai macam penyakit, wabil khusus penyakit COVID-19. Ala hadiniya wa kulliyatin salih wa ila hadratin Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa ridallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi admin amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.